Selamat siang God Lovers, bertemu lagi dengan saya Apose Apollonius Lase dalam acara Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap Sabtu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di channel Diaspora TV. Hari ini narasumber kita adalah seorang hamba Tuhan senior. Tahun ini, tahun 2023, beliau merayakan ulang tahun ke-56 diangkat menjadi pendeta. Beliau adalah salah satu duta dari Timur Indonesia yang cukup cemerlang dan berkiprah di aras nasional. Beliau juga seorang pembicara dan pengkhotbah yang jenaka. Ya, kumpulan khotbahnya pun telah ditulis dan dibukukan dengan tajuk Kumpulan Khotbah Jenaka. Seperti apa kiprah dan jenakanya hamba Tuhan ini? Apa cerita di masa lalu yang membawanya menjadi hamba Tuhan? Langsung saja kita sambut Bapak Pendeta LZ Rabrap. Selamat datang Pak. Selamat jumpa. Selamat jumpa. Shalom. Shalom. Apa kabar Pak LZ Rabrap? Puji Tuhan. Sehat ya Pak. Ya. Kalau singkatan LZ itu kan kita mengenal LZ aja selama ini Pak. Apa kepanjangan dari LZ Pak? LZ itu L dari Luther. Dari nama Martin Luther, reformator gereja abad pertengahan di Jerman. Okay. Z itu Zwingli. S-W-I-N-G-L-I. Zwingli. L-I. Oh. Zwingli. Yang dari Swiss ya? Itu dari Swiss. Rekan yang sama-sama berkiprah di reformasi gereja abad pertengahan. Tapi nama lengkapnya Ulrich Zwingli. Jadi nama belakangnya diambil? Ya, nama belakangnya diambil dari Swiss. Bapak saya memberi nama-nama itu kepada saya. Saya biasa bercanda dengan mengatakan tanpa bertanya apakah saya setuju dengan nama-nama itu. Oh gitu ya. Mungkin nggak setuju kali Pak ya, bisa nggak setuju ya. Karena saya cerita bahwa di kemudian hari saya mengalami sedikit kesulitan karena nama ini. Baik, nanti kita lanjutkan Pak. Kita berdoa dulu sebelum kita menggali banyak hal-hal yang tentu yang jenaka dan yang pasti menginspirasi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, yang menolong kami dari pagi hingga siang hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan, atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang kami dapatkan. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Dan saat ini di tengah-tengah kami ada Bapak LZ Rabrap yang ingin menyampaikan kesaksian hidupnya selama mengikuti Engkau dan selama menjadi pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan hari ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Pak LZ Rabrap Tuhan, berikan kuasa dan berikan marifat daripada surga agar apa yang disampaikan menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan. Acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. God Lovers, seperti biasa tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini dan memberikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami. Tuliskan di kolom komentar di bawah video ini dan kami tunggu. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV dan mohon menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu, Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Ya, langsung saja kita tanya-tanya kepada narasumber kita. Pak LZ Rabrap, Pak Luther Zwingli Rabrap. Ada satu cerita kala itu Bapak belum lahir. Ya, masih dalam kandungan dan ibu Bapak terjatuh. Seperti apa ceritanya dan sampai nanti cerita ini bisa mempengaruhi sepanjang hidup Bapak. Silakan Pak. Baik, ini menurut cerita ayah ibu saya. Jadi saya lahir itu tahun 1944. Zaman itu menjelang kekalahan Jepang. Sebelum merdeka ya? Sebelum merdeka. Dan pada waktu itu banyak sekali kapal perang Jepang yang bersembunyi tanda petik ya di pulau-pulau di Maluku, dulu namanya Maluku Tenggara, sekarang namanya Maluku Barat Daya, dimekarkan. Jadi menurut cerita ayah saya, ibu saya meninggal dunia ketika saya baru SD kelas 2.
Jadi ayah saya bercerita, juga termasuk tante dan om-om saya juga menceritakan yang sama. Bahwa pada waktu itu ada sebuah kapal perang Jepang yang bersembunyi sudah tentu di laut, tapi berhadapan dengan desa kami. Dan pada waktu itu kapal perang itu diketahui oleh pesawat-pesawat terbang sekutu dari Darwin. Karena pulau dari mana saya berasal itu relatif dekat ke Australia. Jadi walaupun orang bilang saya orang Ambon, tapi sebenarnya bukan Ambon Maluku Tengah. Saya lebih dekat ke NTT, ke timur daripada ke Ambon. Lalu pagi-pagi sekali menurut cerita ayah saya itu pesawat-pesawat Mustang dari Darwin datang membom kapal itu. Dan kapal itu membunyikan sirene. Ketika kapal itu membunyikan sirene, sudah tentu sirene itu untuk mengingatkan anak buah kapal untuk berjaga-jaga dan juga penduduk desa untuk mengungsi. Karena desa kami itu sangat di tepi pantai. Jadi bisa saja ada bom atau peluru nyasar kan. Karena itu penduduk desa, sirene itu juga berdampak bagi penduduk desa untuk mengungsi ke tempat menyelamatkan diri. Nah, ibu saya waktu itu sedang mengandung saya. Lalu ketika sirene berbunyi, ibu saya menggendong abang kakak saya di atas saya di belakang. Dan saya di depan lah dalam kandungan. Jadi waktu ibu saya mau berlari, nah kakinya tersandung, jatuh dengan perutnya duluan. Gitu. Lalu ya tidak tahu kapan itu terjadi, tapi ketika itu saya mungkin sudah cukup umur dalam kandungan. Lalu begitu saya lahir, saya sebenarnya sudah antara hidup dan mati. Ada menurut cerita ayah saya itu ada abses besar di punggung saya. Karena benturan itu. Dan kemudian nanti menjadi bisul yang bernanah. Jadi waktu saya baru lahir itu napas saya sudah satu-satu lah gitu. Dan di desa tidak ada fasilitas kesehatan. Hanya berharap pada dukun-dukun tradisional. Dan dalam kondisi itu orang tua saya tidak berdaya. Lalu ibu saya yang bernasar. Ibu saya bilang begini, anak ini kalau mati Tuhan punya. Kalau dia hidup saya kasih buat Tuhan. Gitu janji ibu saya. Ternyata saya hidup gitu. Walaupun sejak kecil itu saya banyak sekali sakit-sakitan. Ya gitulah, saya suka bercanda dengan mereka. Ketika saya kecil sampai saya jadi pendeta itu masih kurus, jelek ya. Sekarang cakep banget gitu. Banget. Dulu kurus, jelek gitu. Sekarang cakep. Nanti lihat di fotonya waktu saya SMP. Betul Pak. Nah, gitu. artinya tadi Bapak bilang Bapak dulu namanya Maluku Tenggara ya Pak ya? Maluku Tenggara ya. Dan di tepi pantai itu nama desanya apa Pak? Masih ingat nggak? Desanya Watuwei. Watuwei. Pulaunya Dawelor. Itu termasuk gugusan Kepulauan Babar. Dia termasuk gugusan Kepulauan Babar. Dulu itu satu kecamatan. Kepulauan Babar itu satu kecamatan. Tapi kemudian sekarang dimekarkan sehingga dari satu kecamatan itu menjadi 6 kecamatan. Karena semuanya masuk ke Kabupaten Baru, Maluku Barat Daya. Nah, daerah kami itulah berada di kawasan yang disebut sekarang yang namanya Blok Masela itu. Blok Masela. Penghasil minyak ya? Nanti yang kalau sudah di itu. Tapi daerah kami itulah di Blok Masela. Itu. Mereka eksplorasi sampai ke pulau di mana saya berasal itu. Iya. Nah, waktu itu ayah dan ibu tinggal di Watuwei itu. Kerja mereka apa Pak? Ayah saya kepala desa. Oh, sempat jadi kepala desa. Kalau ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nah, berarti Bapak adalah anak pertama atau anak kedua? Betul. Ya? Saya anak ketiga. Anak ketiga dari 3 bersaudara? Dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara. Oh. Dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara itu 3. Kami bertiga laki-laki, satu-satunya perempuan. Kemudian ibu saya meninggal dunia. Waktu Bapak masih kecil? Baru SD kelas 2. Oh, oke. Lalu ayah saya menikah lagi, punya anak keempat. 5.
Oh, berarti Bapak punya adik sambung ya? Adik sambung ya. 2. Adik sambung 4, tapi 5 tapi 3 udah meninggal. Oh, iya. Ya. Nah, bisa cerita Pak. Tadi kan Bapak ketika di kandungan saja sudah punya cerita Pak. Ya. Nah, ketika masa anak-anak, masa kecil, apa yang masih Bapak ingat masa-masa kecil itu Pak? Ya, seperti anak-anak desa lah, bermain, sekolah. Dan di desa kami itu cuma sampai SR kelas 3. Sekolah rakyat? Sekolah rakyat. Dulu namanya sekolah rendah, kemudian berganti menjadi sekolah rakyat. Cuma sampai kelas 3. Kalau mau naik kelas 4 kemana? Harus ke pulau yang lebih besar, ke kecamatan. Jadi saya sambung ke pulau yang lebih besar. Supaya naik ke kelas 4? Kelas 4, 5, 6. Selesai kelas 6, saya harus sambung ke SMP di kabupaten. Pindah lagi? Ya, kabupaten kami waktu itu Tual. Tual ya? Ya, hanya di Tual ada SMP. Di kecamatan belum ada SMP. Berarti sejak kelas 4 udah merantau ya Pak? Ya, sejak kelas 4 saya sudah merantau. Tinggal sama siapa Pak? Ya, tinggal sama orang lain. Saudara? Bukan juga. Tapi orang kampung kan ada punya relasi-relasi gitu ya. Ayah saya punya relasi dengan orang-orang lain di pulau yang lebih besar itu, Pulau Babar itu. Jadi saya dititipkan di situ. Istilah waktu itu adalah jadi anak piara. Jadi anak piara, dipelihara di situ. Sambil sekolah, membantu di keluarga itu. Nggak perlu bayar ongkos rumah? Nggak perlu, nggak ada. Zaman itu membayar belum ada. Relasi tolong-menolong aja gitu. Jadi kalau ayah saya ada dapat ikan, datang bawa ke situ. Tapi menyeberang lautan. Gitu. Jadi perlu effort atau upaya besar ya Pak ya untuk... Dan tidak semua anak di desa kami bisa dapat kesempatan itu. Biasanya tamat SD kelas 3 selesai. Rata-rata seperti itu? Rata-rata seperti itu. Puji Tuhan saya dikasih kesempatan. Padahal ayah saya, orang tua saya juga sepertinya tidak terlalu mampu untuk melakukan itu. Tapi sepertinya Tuhan, kalau refleksi saya, sepertinya Tuhan mendengar nasar ibu saya. Jadi dia melancarkan segala urusan itu. Ya, artinya dan kakak dan adik Bapak juga sekolah seperti Bapak? Ya, kakak saya yang paling tua diambil oleh abang dari ayah saya. Oke. Kakak tertua dari ayah saya itu adalah guru jemaat. Pada zaman dulu itu guru jemaat. Sekalian guru sekolah, sekaligus memimpin jemaat. Oke. Di Maluku, namanya guru jemaat. Jadi dia mengambil abang kakak saya yang tertua itu. Nah, jadi pada waktu itu orang tua saya membiayai saya dan abang di atas saya. Yang tertua kan sudah diurus oleh bapak tua saya, tua saya gitu. Bapak tua, ya. Jadi orang tua saya mengurus kami berdua ini. Nah, mereka tidak mampu. Akhirnya abang saya itu menyerah. Tidak lanjut. Tapi puji Tuhan dia jadi kepala desa mengganti ayah saya. Oke. Gitu. Jadi saya yang diperkenankan Tuhan untuk studi terus. Kayak lancar terus ya Pak ya? Kayak lancar saja terus. Sepertinya tidak ada halangan. Dan kan kebanyakan anak kampung ya, atau anak desa itu kan suka Pak, malas-malas. Tapi Bapak nggak ada rasa malas itu waktu itu ya? Iya, karena saya tinggal sama orang, nggak bisa malas. Kalau tinggal sama orang, mana kita bisa itu. Bahkan kadang-kadang kita dipaksa ya. Kalau secara kasar bukan tapi bahkan kita dieksploitasi habis-habisan untuk... Bisa juga seperti itu ya? Bisa juga seperti itu. Walaupun keluarga yang menampung saya itu keluarga yang sangat baik. Mereka tidak memaksa saya, tidak memeras saya, tapi saya harus melakukan semuanya itu. Iya, karena sebagai imbalan lah ya. Imbalan lah gitu. Iya, karena kita tidur di situ. Tidur di situ, makan di situ. Iya. Nah, tentu kan Bapak dan Ibu adalah orang yang taat sama Tuhan ya Pak ya. Tadi sampai Ibu bahkan menazarkan Bapak sebagai menjadi pendeta kelak. Dan mungkin ada nggak Pak nilai-nilai apa saja yang Bapak Ibu berikan kepada Pak Eliezer Rabrab sehingga menjadi bekal di kemudian hari, yang nilai-nilai apa yang Bapak ingat? Oh ya, kalau orang tua saya itu mereka sangat
sangat tanda petik ya, rohani lah gitu. Tidak boleh lari ke gereja, tidak boleh tidak sekolah minggu. Dan saya pertama kali abang saya itu dan adik perempuan saya itu nggak dibeliin Alkitab. Saya dibeliin Alkitab, masih Perjanjian Baru kecil. Hurufnya kecil-kecil. Kecil ya. Saya dibeliin Alkitab. Jadi saya sejak kecil itu terus menerus membaca Alkitab. Perjanjian Baru saja. Iya. Jadi sejak dari kecil itu ayah saya selalu istilahnya mengindoktrinasi saya, harus jadi pendeta kau, harus jadi pendeta kau gitu. Jadi kalau saya ke gereja lalu mendengar khotbah, coba kau tiru pendeta itu gitu. Gitu ya. Gitu, ya. Dan kelihatannya memang Bapak nggak termasuk anak yang nakal ya Pak ya ketika itu ya? Nggak ada nakal-nakalnya ya? Ada kenakalan anak-anak sih ada ya, tapi bukan nakal dalam arti tidak terkendali gitu. Ya, tetap terkendali ya. Dan memang saya dididik dengan disiplin sih oleh ayah. Ya. Dan itu Gitu. sangat berdampak ya sama Bapak saya, waktu itu ya. Jadi diajarin disiplin dan kemudian tadi itu ya nilai-nilai kekristenan itu ya Pak ya. Nilai kekristenan. Jadi nilai-nilai kekristenan, dan kami di kampung itu kan miskin ya. Daerah tidak banyak sumber daya alam. Kecuali laut. Jadi sejak kecil saya dididik untuk kalau makan tidak boleh ada sebutir nasi pun yang sisa. Di piring. Jadi piring kami kalau kami makan bersih. Jadi saya kalau menceritakan dalam khotbah saya suka bilang begini, bahwa saya dari kecil sampai sekarang saya kalau makan tidak ada sisa satu butir nasi pun di piring saya. Jadi ambil secukupnya, tidak ada sebutir nasi pun. Menurut saya itu mempermudah orang cuci piring. Tidak terlalu repot. Tidak terlalu repot untuk membuang sisa-sisa. Kalau sekarang kan orang tua suka dalam tanda petik membohongi. Itu nanti nasinya nangis. Ya. Nah, karena memang orang tua saya mengatakan ini papa dapat dengan kerja keras. Jadi hargai. Gitu. Jadi saking kondisinya seperti itu Pak ya, memang berkekurangan ya. Berkekurangan kami. Dan itu nilai-nilai itu justru ada positifnya Pak ya. Iya. Sehingga jadi menghargai. kami dari kecil sudah, kalau istilah sekarang efisien, tidak mempergunakan sesuatu tidak pas pada kebutuhannya. Ayah saya itu namanya Petrus. Dia misalnya ya, kalau saya butuh 100 perak pun dia nggak kasih, kalau mau dibikin apa nggak, menurut dia nggak bermanfaat. Dan buat semua orang begitu. Sehingga orang di kampung jadi di kampung itu ayah saya dipanggil Bapak Petu. Petrus itu dipanggil Petu. Karena bapak saya itu sangat cermat menggunakan uang, dan itu dididik kepada saya dan saudara-saudara saya. Lalu orang kampung membalik nama ayah saya itu Bapak Pute. Padahal Pute dalam bahasa kami itu artinya pelit. Jadi kesan sambil buat ayah saya itu pelit. Padahal bukan pelit. Misalnya waktu itu buat kami 50 perak saja sudah sangat besar ya. Walaupun 50 perak, tapi kalau dia tahu itu sangat berguna untuk itu, dia kasih. Tapi kalau satu sen pun, tapi kalau dia rasa bahwa itu tidak berguna, dia tidak akan kasih. Dan saya dididik seperti itu. Petu jadi Pute. Iya. Nah, tapi kan ada berkat lain ya, bahwa waktu SD itu Bapak sangat pintar. Itu kepintaran Bapak itu dari mana Pak? Kira-kira Pak? Nggak tahu juga. Pasti apakah karena makan ikan terus? Tapi kalau menurut ahli gizi ya dari ikan. Memang lauk kami ikan. Daerah kami itu nasinya jagung dan umbi-umbian gitu. Dan kadang-kadang tidak cukup. Tapi daerah kami waktu itu kaya ikan. Jadi kadang-kadang itu ikan yang mengenyangkan daripada nasi. Jadi kalau di meja makan kami itu lebih banyak ikan. Nasi jadi lauk. Nasi jadi lauk. Ikan jadi yang mengenyangkan. Jadi pantas saja jadi pintar ya Pak ya. Katanya ya, kalau makan ikan itu ahli gizi ya. Dan jadi lumayan otaknya encer katanya. Encer ya Pak ya. Tapi kan itu pasti pintar juga kan, kalau nggak belajar juga sama aja kan Pak. Sama, kalau nggak belajar juga percuma. Banyak orang di kampung saya juga makan ikan sebanyak saya juga, tapi
Kalau malas ya nggak maju-maju. Jadi Bapak mendorong diri Bapak untuk Ya. belajar sendiri. Itu sugesti ayah saya kan. Oh tadi sugesti ayah itu ya? Pendetalah kau gitu. Itu sugesti orang tua saya lah gitu. Selama hidup di perantauan di awal-awal di umur yang sangat muda itu Pak, Ya. pernah nggak menangis karena sesuatu yang entah kejadian apa Pak? Oh ya ada. Nggak menangis tapi sedih. Ya, terutama karena kita tinggal dengan orang kan. Ayah ibu yang saya tinggal itu baik, tapi kadang-kadang adik mereka kurang baik kan, biasa begitu kan, karena kurang baik dan mereka membuli saya gitu. Sempat mengalami itu. Tapi saya biasa saja gitu. Dan puji Tuhan saya tidak pendendam. Jadi saya kemudian hari setelah saya tanda petik jadi orang ya, itu saya mengasihi mereka. Jadi sempat ya menerima bulian ya. Buliannya. Dan itu pasti biasanya kalau di tempat rantau yang diingat adalah orang tua. Ya. Aduh, kalau saya ditinggal sama ibu bapak saya nggak seperti ini. Tidak seperti ini ya, betul sekali. Oke. Dan itu yang membentuk Bapak menjadi tanda petik mandiri, menjadi lebih kuat ya. Ya. Nah, kemudian Bapak masuk sekolah pendeta. Setelah atau SMP dulu, SMP SMA? SMP dulu. Di mana SMP SMA? SMP-nya di Tual. Di Tual juga. Di kabupaten. SD-nya di kecamatan. Oke. Terus SMP-nya di kabupaten. Tual. Sampai SMA? Enggak. SMA-nya di Ambon. SMA di Ambon. Di Tual waktu itu belum ada SMA. Lumayan ya. Jauh juga ya Pak? Jauh ya. Dan transportasinya? Transportasinya kapal. Jarang sekali. 3 bulan sekali baru ada kapal. Cukup menantang ya. Cukup menantang. Dan Bapak mampu melakukannya ya. Saya nggak tahu dari mana juga. Bahkan kadang-kadang saya berpikir, kok bisa sampai Jakarta dari pelosok banget ya. Saya selalu mengatakan, saya dari pulau yang paling unik di Maluku bisa sampai Jakarta. Sesuatu banget itu. Sesuatu banget itu. Memang banyak orang yang kemudian dari ke desa saya di Jakarta ada cukup banyak, mungkin 10 orang lebih ya. Tapi tidak sampai tanda petik ya, tidak sampai berposisi seperti saya lah gitu kira-kira gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan Bapak melewati SMP di Tual, kemudian SMA di Ambon. Lalu merantau lagi kemana setelah itu? Tidak, di Ambon aja? Sekolah teologinya di Ambon. Oh tetap di Ambon. Selama berapa tahun Pak? Jadi SMA-nya 3 tahun, sekolah teologinya 3 tahun. Sekolah teologinya itu sebelum belum angkatan kami itu masih sekolah teologi terima dari SMP 5 tahun. Setingkat SMA berarti? Setingkat SMA. Kemudian jadi pendeta. Oh bisa begitu ya? Bisa. Pada waktu itu memang tingkatan sekolahnya begitu. SMP 5 tahun belajar teologi, jadi pendeta. Begitu saya mulai masuk sekolah teologi, sinode kami itu Gereja Protestan Maluku, GPM, memutuskan untuk meningkatkan status menjadi akademis. Lalu sekolah teologi itu ditingkatkan menjadi akademi. Jadi SMA tambah 3 tahun. Dan begitu tamat, kemudian vikaris. Zaman itu penyebutannya belum vikaris, masih disebut calon pendeta. Ya. Disingkat capen. Capen, ya. Ya, lalu selesai praktek dan cuma 6 bulan. Vikarisnya cuma 6 bulan. 6 bulan balik lagi, ujian terakhir, wisuda, kemudian ditabiskan jadi pendeta. Jadi, dan waktu itu gelarnya cuma sarjana muda. Waktu itu masih namanya SMTH, Sarjana Muda Teologi. Ya. Mungkin sekarang setingkat D3 apa D3 ya kalau nggak salah gitu. Sekarang namanya Sarjana Muda Teologi. Kemudian ditabiskan jadi pendeta. Ada pengalaman unik selama menjadi capen sama diangkat baru-baru pendeta itu apa Pak kira-kira? Pengalaman unik sih, oh ya,
waktu Capen itu kan kita dikirim ke Jemaat. Saya dapat kota Ternate. Di pulau yang lain? Di Maluku Utara jauh. Karena namanya ke Provinsi Maluku Utara. Jadi dulu waktu itu daerah gereja Protestan Maluku itu dari utara sampai selatan. Itu seluruh daerahnya gereja Protestan Maluku. Kecuali Pulau Halmahera. Pulau Halmahera itu dia punya sinode sendiri. Namanya Gereja Masihi Injili di Halmahera. Tapi kota Ternate itu GPM. Gitu. Jadi saya praktek di kota Ternate, Capennya di kota Ternate. Nah, waktu itu kan Jemaat Ternate itu menempatkan kami di rumah majelis. Tidak ada penginapan, tidak ada kos-kosan kan. Jadi saya ditumpangkan pada seorang majelis gereja dari Gereja Protestan Maluku Ternate itu. Nah, disitulah anak perempuannya saya ketemu dan itu istri saya. Oh, itu awalnya. Jadi ketika saya Capen kan saya tinggal di rumahnya. Ya, kita tiap hari ketemu biasa-biasa aja gitu. Dan cinta tumbuh? Cinta tumbuh. Dan kemudian menjadi istri saya. Oh, jadi istri Bapak itu adalah orang Ternate ternyata ya? Orang Sangir. Orang Sangir ya. Tapi yang merantau ke Ternate. Sangir di Sulawesi Utara ya? Ya, Sulawesi Utara bagian udah perbatasan Filipina sana. Iya. Orang Sangir. Mereka merantau, orang tuanya merantau ke Pulau Morotai, baru pindah ke Ternate. Dan ayahnya adalah seorang majelis itu ya? Ibunya yang seorang majelis. Oh, ibunya. Luar biasa. Dan panggilan Capen itu masih berlaku ketika sudah pendeta pun juga dipanggil Capen. Seperti apa ceritanya itu, Pak? Banyak orang tidak mengerti Capen itu apa kan? Ya. Jadi dipanggil Capen aja gitu. Setelah saya kembali ke Ambon, ujian terakhir, wisuda, ditabiskan. Jadi pendeta. Lalu jadi pendeta, baru sinode kami menempatkan di ini lagi. Di jemaat-jemaat lagi. Pos-pos penginjilan. Jemaat. Jadi tanda petik kalau di sini namanya gembala sidang ya. Gembala sidang. Kalau di sana dulu namanya penghentar jemaat. Penghentar jemaat. Penghentar. Oh. Itu sebutan pendeta dulu di. Penghentar. Ya. Jadi dia yang menghantar. Jadi dia bukan dia cuma semacam yang menghantar jemaat ke Tuhan. Itu terminologi yang dipakai oleh gereja kami. Saya nggak tahu apa terminologi masih dipakai terus sekarang. Nah, iya menarik itu. Ya. Tapi pada zaman saya itu pendeta disebut penghentar jemaat. Penghentar ya, bukan penghantar justru. Bukan, penghentar. Hentar. Dia yang mengantarkan jemaat berjumpa dengan Tuhan. Jadi dia bukan bos. Itu istilah di tata gereja Protestan Maluku tahun itu. Gitu. Penghentar jemaat. Ya. Jadi kami dibagi-bagi setelah ditabiskan satu angkatan akademis yang pertama itu yang bergelar SMT itu ada 5 orang. 5 orang kami ditabiskan pertama. Nah 5 orang inilah yang kemudian setelah ditabiskan ditempatkan di jemaat-jemaat. Nah teman-teman saya yang 4 itu tidak ditempatkan di tempat di mana mereka Capen. Hanya saya kembali ke Ternate. Jadi pendeta di situ. Jadi penghentar jemaat situ. Penghentar jemaat. Nah, ya. Tapi dipanggilnya tetap Capen. Tapi begitu saya sudah datang, sudah pendeta, banyak jemaat yang tidak mengerti apa itu Capen. Jadi begitu, Bapak Capen, selamat datang gitu. Padahal saya sudah pendeta, masih dipanggil calon pendeta juga gitu kan. Iya. Nah, kemudian ketika kembali kedua kali di jemaat yang sama di Ternate itu baru menikah atau sebelum itu sudah menikah? Tidak. Oke. Jadi kembali jadi waktu saya Capen juga belum ada hubungan cinta dengan istri saya itu. Oh. Belum. Jadi ketika saya kembali menjadi pendeta di Ternate, tidak lagi tinggal sama mereka kan, ada pasturi. Saya tinggal di pasturi. Tapi ketika tinggal itu sudah mulai ada di hati yang kecil nggak ada? Kayaknya belum ada juga. Kayaknya belum ada juga gitu. Iya. Lalu dia murid katekisasi saya. Oke. Jadi begitu saya sudah jadi pendeta, kan katekisasi saya ajar. Nah dia murid katekisasi. Tentu hubungan dekat ya karena mulai katekisasi itulah saya sepertinya mulai menjajaki.
Tapi memang karena sudah kenal lebih dulu Ya, kan, sudah jadi kenal lebih dulu. kedekatannya ya, Kedekatannya komunikasinya ya, yang mungkin lebih komunikasi lancar juga ya. Gitu ya. Jadi apa? Dan sudah mengenal pribadinya juga Iya. kan. Jadi Iya. apa? Cinta itu baru tumbuh setelah itu. Iya. Tapi sepertinya juga ada rencana Tuhan juga kali ya. Sepertinya. Ketika kok bisa kembali ke Makanya. ke tempat itu, ya, ke tempat semula. Dan itu bukan selama itu penempatan saya di Ternate itu agak berbeda dengan kebijakan sinode yang Iya. tidak jarang atau tidak pernah terjadi bahwa seorang pendeta, seorang mahasiswa yang praktek di jemaat itu begitu dipendetakan dia kembali ke situ, dia harus ke tempat lain. Hanya saya, kalau saya tidak salah, itu saya satu-satunya yang ditempatkan kembali di kota Ternate. Dan itu anomali ya, kayak Ya, anomali. kayak anomali gitu ya. Iya. Tapi padahal ada rencana Tuhan di Adalah balik itu rencana ya. Tuhan di situ. Supaya saya ketemu lagi. Tapi Bapak nggak minta kan waktu itu ya? Saya nggak minta. Oh. Dan waktu itu juga belum ada jatuh hati atau segala macam kan. Iya. Malah masih punya pacar-pacar yang lain lah gitu. Tapi jangan-jangan calon ibu juga waktu itu udah mulai taruh hati nggak ketika? Mungkin juga, mungkin saja gitu. Nggak ada cerita setelah itu bahwa aku sebenarnya udah Dia nggak cerita. nggak gitu. cerita juga ya. Semoga ibu yang berpulang ya Pak kemarin ya. Kemarin tanggal berapa ya Pak? 5 September. 5 September ya. Meninggal dunia ya. Iya, meninggal dunia dan mudah-mudahan dia melihat kita sudah tenang di surga dan saat menikah itu seperti apa Pak? Udah berapa lama setelah menjadi pendeta menikah? Kami menikah 71. Desember 71. Saya ditempatkan kembali di Ternate 67. Jadi 4 tahun. 4 tahun setelah itu. Prosesnya menikah. lama juga ya penjajakannya ya. Enggak, itu juga karena apa ya? Karena waktu kami wisuda, sinode kami berjanji bahwa lulusan terbaik itu akan menyelesaikan S1-nya ke Jakarta. Oke. Ada janjian gitu. Jadi saya tunda-tunda menikah. Iya. Gitu. Saya tunda-tunda menikah. Nggak diutus-utus, nggak disuruh, nggak di. Katanya cuma 2 tahun. 2 Ah. tahun di jemaat, terus di Sekolahkan. Kok sudah 4 tahun nggak ada panggilan-panggilan. Ya udah menikah aja. Saya memutuskan menikah aja gitu. Setelah menikah punya anak pertama, anak kedua dalam kandungan, baru datang telegram dari Ambon. Sekarang kau siap berangkat ke Jakarta, studi lanjut. Ya udah tinggalkan istri sama anak. Tinggalkan di Ternate atau di? Di Ternate, tinggal di Ternate. Kembali ke orang tua mereka, ke orang tuanya. Orang tuanya. Tinggal sama orang tuanya. Walaupun gaji dari GPM jalan terus, mereka terima. Saya dapat beasiswa. Jadi mereka terima gaji saya dapat beasiswa. Bapak hidup dari beasiswa. Beasiswa ya. Wah, itu luar biasa ya. Ya nggak tahu bagaimana cara Tuhan itu. Ya, karena dengan anak 2 ya. Ya anak 2. Anak 2, ya, dan Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan. Luar biasa. Jadi ketika saya sampai di Jakarta sudah pendeta. Oke. Jadi pada satu waktu ketika saya lagi di kampus di STT Jakarta, kami lagi main badminton, ada seorang ibu-ibu dari majelis gereja datang. Saya cari pendeta buat berkhotbah hari Minggu ini gitu. Padahal Bapak lagi main badminton. Dan mahasiswa waktu itu? Masih mahasiswa. Mahasiswa, oke. Gitu. Jadi saya cari pendeta, lalu orang itu pendeta yang lagi main di GPIB di Rawamangun. Nah, itu saya dipanggil oleh ibu itu, majelis itu, saya boleh khotbah, saya khotbah. Itu pertama kali saya khotbah di Jakarta. Wow, pengalaman khotbah pertama. Pengalaman di Jakarta. Ada kebanggaan nggak Pak waktu itu? Ada kebanggaan dan cukup responsif jemaat. Dan sejak itu saya dipanggil terus. Lalu mungkin saja mereka menceritakannya ke gereja-gereja lain. Dan sejak saat itu saya mulai dipanggil. Masih mahasiswa sudah dipanggil kemana-mana. Wow. Menurut Bapak apa ya yang menjadi kelebihan Bapak? Apa faktor yang ada dalam diri Bapak? Sehingga mereka mau memanggil Bapak terus.
Ya kata orang sih cara saya berkhotbah menurut mereka ya sederhana, mudah dimengerti, sistematis. Kira-kira begitu saja mereka bilang. Oke. Tapi kalau saya merasa itu yang saya punya. Saya dididik begitu. Cuma yang menurut saya yang Tuhan karuniakan kepada saya adalah kemampuan untuk membuat ilustrasi. Dan kebanyakan ilustrasi itu jenaka. Bikin orang ya ketawa gitu. Tertawa. Dan saya tidak tahu itu dari mana gitu. Ya. Jadi hanya karena memang saya sering baca buku-buku ilustrasi. Dan ilustrasi itu yang menginspirasi saya gitu. Untuk saya pakai dalam khotbah-khotbah saya. Lalu saya memolesnya sedemikian rupa sehingga menjadi ada unsur jenakanya. Ada jenakanya ya. Dan itu yang kemudian ya menjadi buku-buku ini ya. Iya. Ini ada buku-buku kumpulan khotbah yang tentu yang jenaka tentunya. Ya. Kumpulan khotbah jenaka ya, ada satu buku itu. Dan ini udah 7 seri ya Pak ya? 7 seri ya. Nah sebelum kita ke buku ini, kita pengen bercerita soal anak-anak Bapak. Ya, bisa cerita Pak, ketiga anak Bapak. Ya, yang pertama itu lahir di Ternate. Yang kedua juga lahir di Ternate. Yang ketiga lahir di Jakarta. Yang pertama itu perawat. Perawat. Yang kedua pendeta itu yang tadi. Pendeta. Yang ketiga biasa-biasa saja. Ya, di ujung video call kita sudah terhubung dengan kakak pendeta Nyonya Saselah Rap-Rap. Selamat siang Kak Ina. Selamat siang juga. Apa kabar? Luar biasa. Ya, Kak Ina, menurut Kak Ina seperti apa sosok seorang ayah Eliezer Rap-Rap di mata Kak Ina? Wah, itu panutan. Bapak itu panutan, Papa itu panutan. Salah satu alasan saya jadi pendeta sebetulnya sama sih, kalau Papa itu kan tadi diceritakan oleh orang tuanya bilang kamu harus jadi pendeta. Kalau saya, oma dari mama yang katanya bilang-bilang terus gitu untuk jadi pendeta juga. Nah, tapi kan saya masih kecil ya, dan saya diceritakan saja, tapi yang saya lihat yang bikin saya jadi pendeta, Papa gitu. Tapi sebetulnya alasan pertamanya waktu masih kecil, karena Papa kan di PGI, lalu sering keluar kota, saya bilang, wah kok jadi pendeta kayaknya enak jalan-jalan terus gitu ya. Nah itu yang salah satu hal yang pertama emang, jadi pendeta juga aja lah biar bisa jalan-jalan gitu. Nah baru kemudian semakin dewasa, baru betul-betul kayaknya memang saya mau jadi pendeta. Iya. Jadi Papa tuh panutan. Sampai dengan pelayanan ini, kiblat saya itu Papa. Pak Eliezer Rap-Rap ini kan kalau khotbah kan lucu, kemudian banyak ilustrasinya ya. Kak Ina suka adopsi nggak itu ilustrasi jenaka dari Bapak? Kalau nggak terlalu juga, ada 1-2. Tapi kalau saya mengambil ininya beliau, saya akan bilang, Papa saya pernah bilang begini, gitu. Karena kan itu punya beliau ya, otentik punya beliau gitu. Jadi saya harus bilang. Oh jadi nggak berani ambil tanpa bilang ya? Oh iya dong, harus bilang. Jadi saya, karena semakin kesini, ketika orang tahu di belakang nama saya ada Pam Rap-Rap, mereka semua akan ngomong gini, hubungan dengan pendeta Rap-Rap itu apa? Saya tanya, pendeta Rap-Rap yang mana? Saya tanya gitu kan. Pendeta Rap-Rap yang tua, karena kakak sepupu saya juga pendeta. Lalu saya tanya, pendeta Rap-Rap yang mana? Yang ya udah tua lah. Oh kalau yang udah tua itu papa saya. Baru oh papanya ya, gitu-gitu. Jadi itu semakin membuat saya juga nggak boleh sembarang-sembarang nih ngutip, karena orang kan pasti juga sudah tahu ya gitu. Jadi saya bilang, papa saya pernah bilang seperti ini dalam khotbahnya. Nah saya kutip lagi aja, saya bilang gitu.
Ya, artinya tadi agak terbeban tadi katanya memikul nama Rab-Rab ya, dan ini menjadi tanggung jawab besar. Iya, iya, iya. Boleh cerita, Kak Ina sekarang gereja di mana, Kak? Saya sekarang bertugas di GPIB, sebentar ini, GPIB Zebaot, sebagai pendeta jemaat yang ditempatkan untuk persiapan pelembagaan jemaat di Bakal Jemaat Pura Tajur Halang. Iya, iya, iya. Oke. Sebaut Bogor ya? Sebaut Bogor. Sebaut Bogor. Ya. Di September kemarin ada berita duka, ibu dipanggil Tuhan. Bisa Ya, cerita Kak Ina, sosok orang tua, mama dan papa ini dalam hidup Kak Ina? Ya, sepanjang saya jadi anak mereka sampai saat ini ya, dari kecil sampai juga sudah berumah tangga. Yang saya secara keseluruhan hubungan papa mama itu baik. Mereka menjadi teladan dalam hidup perkawinan buat kami ya, buat saya khususnya anak-anak. Dan kalaupun pernah ada sedikit-sedikit gesekan, itu wajarlah begitu ya, tidak terlalu. Dan tapi kalau papa itu dulu waktu kami sekolah, orang yang sangat disiplin, sangat tegas dan juga keras, tidak segan-segan gitu untuk marah. Walaupun terhadap anak perempuan ya, untuk marah, untuk mendisiplinkan gitu. Dan mama kalaupun membela tapi membelanya bukan langsung nggak boleh Pak, jangan, nggak. Tapi nanti ketika kami sudah selesai dimarahin, kami nangis-nangis, nah itu bagian mama lah, yang bagian sayang-sayang, terus bilang ya kamu nakal sih, lagian gitu-gitulah. Jadi kalau buat saya kerja sama mereka berdua baik, satu marahin, satu ngebujukin. Kira-kira begitu. Iya. Dan mama itu mendampingi papa dengan luar biasa. Dan papa bisa melayani dengan tenang, dengan baik, karena dukungan mama. Ya. Dua-duanya, kalau buat saya teladan dalam hidup keluarga dan perkawinan. Nah, mungkin apa yang selalu Kak Ina pegang ya, dan yang selalu diingat oleh Kak Ina, pesan-pesan dari papa dan mama yang sampai sekarang tetap diingat? Papa, kalau papa itu, kalau saya ingat sampai sekarang, dan antara jadi sebuah bukan joke juga sih ya, tapi kita diajar dari dulu itu untuk hidup prihatin. Kalau saya pikir prihatin itu sah begitu. Ini karena pengajaran yang tadi Papa cerita tentang opa saya, opa putih itu, tete putih kami panggil gitu ya. Prihatin dalam arti bagaimana memperhitungkan hal-hal yang akan menjadi biaya untuk mempersiapkan apa yang mau kita capai. Gitu. Yang sedikit banyaknya apa yang Papa terima dari papanya, tete putih saya itu turun juga ke saya, sedikit banyaknya gitu. Jadi saya di adik kakak, saya dibilang ini anak yang mirip putih gitu. Agak perhitungan nggak gampang tuh dua. Nah itu apa bilang disiplin, terus juga harus sayang saudara, ingat keluarga. Oh iya. Itu ingat keluarga. Lihat kalau paling tidak dari kami adik kakak bertiga, kalian harus saling baku sayang, harus saling lihat kalau besok-besok papa mama sudah nggak ada. Nah, tapi juga harus ingat saudara-saudara yang ada di kampung ya, baik dari keluarga papa maupun keluarga mama. Makanya kalau misalnya ada apapun yang terjadi di kampung, papa pasti akan selalu melibatkan kami sebagai kalau saya pikir itu sebagai cara menanamkan nilai-nilai persaudaraan, kekeluargaan kepada kami anak-anak. Begitu. Kalau mama itu
Kalau mama itu orangnya apa ya? Orangnya nggak tegaan. Rasa kasihnya itu, rasa kasih dan kasihannya mudah sekali keluar gitu. Nah, dari situ saya melihat juga, walaupun apa ya, maksud saya, mama itu kalau orang bilang kelihatannya nggak banyak ngomong dan mungkin kadang-kadang terkesannya agak judes sekali ya begitu. Tapi dan galak. Kalau kepada kami ya termasuk ya galak-galak juga lah kedua orang tua kami itu, karena suka kami tidak, jangan sampai kami nggak disiplin. Tapi rasa kasih tergeraknya dan kalau yang namanya untuk pelayanan di gereja, untuk yang susah, kami yang kadang suka gini, udah sih mah orang nggak apa-apa orang mau bayar. Nggak usah orang untuk gereja kok, orang untuk orang susah kok gitu. Nah itu yang jadi teladan juga buat saya khususnya. Dan pasti buat kami sih anak-anak. Ya, luar biasa. Mungkin Pak Pendeta mau ngomong sama Ina apa Pak? Sampaikan apa buat Ina? Udah banyak yang disampaikan, jadi udah kebanyakan kan. Ini spesial Pak untuk Ina Pak. Ya, ambillah yang positif dari Papa, belajarlah dari yang negatif dari Papa juga. Ya, itu pesan Papa Kak Ina. Mungkin ada Kak Ina undang-undang atau pesan yang mau disampaikan buat Bapak lewat Diaspora TV ini? Udah lewat sih ya. Maksudnya yang tadi saya bilang, kalau waktu kami masih kanak-kanak sampai remaja, pemuda, Papa itu masih sangat tegas, keras gitu ya. Tapi sesudah, paling tidak seingat saya ketika sudah kuliah, kami hubungannya menjadi lebih baik. Bisa lebih bersahabat ya. Kalau dulu karena Papa jarang di rumah kan, iya. Gitu. Jarang di rumah, jadi kalau pulang itu karena Papa orang pembersih, orang yang rapi, jadi kalau pulang rumah berantakan itu pasti kami dimarahin gitu. Entah siapa yang salah, pokoknya semua dipanggil, semua ditanyain, semua disidang begitu kan. Nah, seingat saya itu sudah SMA, barulah kami bisa ngobrol, bisa apa ya, bisa bercanda dengan tanpa rasa khawatir gitu. Makanya kalau dulu, Pak sorry, kalau dulu orang bilang, oh, kamu lucu ya kalau khotbah. Iya, kalau khotbah lucu, kalau di rumah galak. Di gereja aja lucu gitu ya. Lucu, kalau khotbah lucu, kalau Papa khotbah kami juga pasti ketawa. Tapi kalau pulang, apalagi kalau di gereja ibadah misalnya jalan-jalan, terus Papa lihat dari mimbar begitu kan, wah itu pulang udah takut aja tuh, deg-degan gitu. Mereka waktu masih kecil mengilar saya Herodes. Herodes. Betul, panggilnya Herodes. Nah, tapi setelah kuliah, paling tidak mulai, seingat saya mulai kuliah, dan sampai hari ini kami bisa lepas lebih ya. dekat. Iya, Papa tambah tua juga kan, jadi. Tambah tua, kalau kami bilang taringnya udah nggak ada. Iya. Saya kan baru pindah ke Bogor nih baru sekitar 3 bulan. Jadi kalau dulu itu saya di Bandung, sebelumnya di Lampung, sebelumnya lagi di Dadap. Jadi jaraknya lebih jauh. Jadi biasanya hanya waktu cuti atau kalau ada kegiatan-kegiatan di Jakarta baru saya pergi atau momen-momen tertentu. Kalau di Bogor ini sebetulnya jadi lebih gampang karena jarak tempuhnya lebih dekat, waktunya lebih singkat. Tapi kegiatan pelayanannya lebih banyak. Lebih banyak, ya. Dan waktu saya, karena masih ada anak yang usia SMP, sekolah SMP, waktu saya nggak cocok dengan waktu anak saya. Dia Sabtu Minggu libur, saya Sabtu dan Minggu lagi padat-padatnya. Betul. Saya Senin libur, dia Senin sekolah, kan gitu. Iya. Nah, jadi akhirnya kesana malah. Iya, jadi
harus paling mungkin kalau misalnya hari Minggu tidak ada, cuma ada tugas pagi, sore bebas, baru saya pergi ke Jakarta. Belakangan ini karena peristiwa mama meninggal, frekuensinya cukup sering. Iya. Seperti itu. Oke, baik Kak Ina. Terima kasih sudah berpartisipasi di talkshow ini. Kami doakan Kak Ina sukses dan baik dalam keluarga maupun dalam pelayanan ya Kak Ina. Shalom. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, itu tadi putri dari Pak Elcer Raprap dan punya kenangan ternyata ya ketika mereka masih remaja kecil. Masih kecil. Ya, God Lovers, kini Anda semua memiliki kesempatan berpartisipasi dalam program penjangkauan jiwa di Diaspora TV. Salah satunya dengan mendukung program talkshow ini. Bapak Ibu bisa mengirimkan dukungan Anda di rekening yang ada di layar kaca atau scan kris yang tersedia di layar kaca Bapak Ibu. Jangan lupa bubuhkan angka 04 di belakang donasi Bapak Ibu dan bukti transfer bisa dikirim di nomor WA yang tersedia. Ya, kembali ke Pak Pendeta. Pada masanya Bapak ditugaskan atau bertugas di Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, maaf. Dan Bapak membidangi keesaan gereja. Ya, keesaan gereja. Ya, apa yang Bapak lakukan di bidang itu, Pak? Oh ya, keesaan gereja itu adalah satu bidang PGI, bahkan boleh dikatakan itulah tujuan utama PGI. Jadi PGI itu bertujuan untuk mempersatukan, bukan mempersatukan organisatoris ya, bukan, tapi mempersatukan visi dan misi seluruh Indonesia, gitu. Jadi gerakan keesaan itu orang seringkali salah mengerti bahwa keesaan itu berarti PGI adalah subordinasi dari semua gereja. Enggak. PGI hanya tujuan utamanya adalah menyatukan visi dan misi. Sehingga rumusan dari salah satu sidang raya adalah Indonesia adalah lapangan bola di mana semua gereja adalah pemain tapi gawangnya satu. Kira-kira ilustrasinya begitu. Nah, walaupun bentuk keesaan itu masih dicari. Tidak mungkin keesaan struktural ya, di mana seluruh sinode lebur jadi satu, enggak. Karena Alkitab juga mengatakan gereja itu beraneka ragam, seperti tubuh kan beraneka ragam, gitu. Jadi keesaan itu akhirnya PGI merumuskan bahwa keesaan itu bisa tercapai kalau visi dan misinya sama. Terus ada saling mengakui dan saling menerima, lalu saling menopang. Jadi kalau tiga itu sudah bisa berjalan, sebenarnya kita sudah unity. Walaupun masing-masing berdiri sendiri, tapi kita semua melayani berdasarkan visi dan misi yang sama. Itu yang dalam dokumen PGI disebut tugas panggilan bersama. Ada tugas panggilan masing-masing kan, tugas panggilan di Papua pasti beda dengan tugas panggilan di Tapanuli kan, tapi ada tugas panggilan bersama. Nah, itu yang disebut visi dan misi. Nah, untuk menopang visi dan misi itu mesti saling menopang, saling mengakui. Kira-kira itulah yang PGI punya tujuan utama. Nah, bidang yang saya pimpin itu adalah untuk mengejawantakan ini. Jadi saya di PGI itu juga seringkali mewakili PGI juga untuk berkomunikasi dengan berbagai denominasi. Jadi waktu saya di PGI itulah saya seringkali pergi mewakili PGI ke denominasi-denominasi kekristenan di Indonesia ini, termasuk Katolik. Misalnya pesan Natal tiap kali tahunan itu yang dibikin oleh PGI dan KWI itu draftnya kami
dari bidang keesannya PGI dan bidang keesannya KWI, stafnya drafting dulu, drafting dulu, gitu. Jadi pertama kali saya bersama staf PGI itu drafting, pastor itu tanya saya, Rap, LZ itu apa? Nah itu kesulitan saya bilang tadi kan. Bagi Katolik kan Martin Luther kan pemprotes kan. Betul. Nah, jadi saya agak kagok mau menyebut nama saya. Itu yang saya bilang di awal tadi. Nama itu ketika saya dengan pastor. Jadi saya dengan pastor, waktu itu namanya Pastor Alphonse ya. Kami berdua duduk untuk pertama kali ketika saya sudah di PGI, ketika pertama kali kami drafting pesan Natal itu. Nanti setelah draftnya selesai dibawa ke tingkat yang paling atas kan, baru disahkan gitu. Tapi ketika kami berdua drafting, dia tanya LZ itu apa gitu. Terus gimana Bapak jawabnya? Terus saya jawabnya begini, jangan kaget ya kalau saya sebut ya. Nama LZ itu Luther Zwingli. Saya tidak perhatikan raut mukanya lagi kan. Saya bilang, tapi Luther Zwingli ini beda dengan Martin Luther dan Zwingli yang dulu. Beda ya. Beda. Kalau Luther dan Zwingli dulu itu adalah tanda petik keluar dari Katolik. Keluar Katolik. Saya Luther Zwingli yang berusaha mewakili PGI agar kita bisa kerjasama gitu. Saya jawab gitu. Mantap jawabannya, mantap itu. Jadi Luther Zwingli ini bukan Luther Zwingli abad pertengahan. Yang tanda petik memberontaklah dari Katolik kan. Tapi Luther Zwingli ini adalah Luther Zwingli yang justru mau merangkul kembali supaya hubungan Katolik dan Protestan itu di Indonesia khususnya ya. Karena memang di tingkat sedunia juga sudah mulai rapi, sudah mulai akrab. Oh gitu ya. Oh iya. Dewan Gereja Sedunia itu selalu kerjasama dengan Vatikan. Iya. Gitu. Nah, tertarik soal tema Natal itu Pak. Itu kan kita di jemaat-jemaat bawah ini juga tidak terlalu mengetahui sebenarnya prosesnya seperti apa sih Pak untuk penentuan tema-tema itu. Oh ya, jadi istilahnya tingkat atas ya. Tingkat atas dari KWI dan PGI berunding dulu temanya apa. Oke. Mereka berunding temanya apa. Dalam menentukan tema itu mereka memperhatikan situasi nasional. Oke. Dan situasi internal gereja-gereja kan. Ya. Lalu mereka jabarkan garis besarnya, baru dikasih ke staf. Saya dan yang dari Romo tadi. Untuk mempersiapkan yang tadi drafting tadi. Drafting tadi itu sudah jadi, baru diajukan lagi ke atas. Baru rapat lagi, bertemu lagi, koreksi redaksional. Kalau ada substansi yang tidak dianggap tidak cocok, ya diperbaiki, dirubah. Dan hanya keluarlah pesan Natal itu. Dan itu sudah berjalan berapa tahun ya Pak? Oh sudah lama. Sebelum saya masuk pun sudah ada. Oh sudah ada seperti itu ya? Saya masuk PG itu 1982. Oke. Sampai 1992. Satu periode 5 tahun. Nah selama 10 tahun itulah saya karena saya bidang keesan, harus mengunjungi hampir semua sinode. Makanya seperti pendeta Ina bilang tadi, saya lebih sering keluar dari rumah. Harus pergi ke sini, ke situ. Bahkan pernah hanya tukar koper di bandara. Nggak sampai rumah? Nggak sampai rumah. Jadi turun, ambil koper. Dari rumah bawa koper. Koper yang masih baru lah. Masih baru, mereka ambil koper yang kotor. Begitu sibuknya ya? Iya. Luar biasa. Gitu. Dan Bapak menikmati itu? Ya, menikmati. Iya. Dan sejak saat itulah saya dikenal oleh berbagai denominasi. Dan karena itulah saya sering diundang berkhotbah di berbagai denominasi sampai sekarang. Termasuk di GKRI? Termasuk GKRI. Diaspora? Diaspora. Ini sudah jadi keluarga diaspora sih sebenarnya. Nggak asing lagi gitu Pak. Nggak asing lagi. Iya. Nah, setelah Bapak dari PGI, lalu Bapak diberi tugas tambahan lagi menjadi Direktur BPK Gunung Mulia. Oh ya, itu karena masa bakti di PGI sudah selesai. Sudah selesai, setelah 10 tahun itu ya? 10 tahun.
saya harus kembali ke GPM. Ke Karena Ambon. status saya kan TUG. Dalam lingkungan PGI itu ada program yang namanya TUG, Tenaga Utusan Gerejawi. Oh, jadi masing-masing gereja ngirim utusan? Ya. Jadi misalnya, kalau misalnya dulu, misalnya sekarang Pak Gomar itu, kan HKBP? ketua itu, dia berstatus TUG dari HKBP yang diutus ke PGI. Jadi kalau terpilih, maka dia oleh sinodenya dikasih status TUG. TUG. Oh, berarti gereja BNKP juga begitu ya? Begitu BNKP juga gitu. Jadi kalau ada pendeta dari NIAS atau tenaga gerejawi dari NIAS yang ditempatkan di PGI, itu statusnya TUG. TUG. Dulu juga sama pastor pendeta-pendeta dari luar negeri yang datang ke NIAS itu TUG. Oh. Jadi TUG Dari gereja mereka? Dari gereja Belanda, TUG kan ke Indonesia gitu. Istilahnya itu TUG, Tenaga Utusan Gerejawi. Jadi itu yang diadopsi di Indonesia ya? Ya, itu diadopsi di Indonesia. Oleh PGI. Jadi ada TUG luar negeri, ada TUG dalam negeri. Gitu. Ya, ya. Jadi saya status harus selesai PGI, harus kembali ke Ambon. Karena masa pengutusan saya sudah selesai kan. Nah, tapi pada waktu itu BPK Gunung Mulia membutuhkan tenaga direksi gitu. Tapi sebelum itu, sebelum saya selesai di PGI, ketika saya masih di PGI pun, itu BPK Gunung Mulia itu dan beberapa badan yang lain itu adalah badan-badan, tanda petik istilahnya, badan-badan bentukan PGI. Kayak Rumah Sakit PGI Cikini, BPK Gunung Mulia, itu badan-badan itu otonom, ya. Tapi di dalam kepengurusannya ada perwakilan PGI, gitu. Jadi di BPK Gunung Mulia itu saya adalah perwakilan PGI di BPK Gunung Mulia. Ada 2 orang tapi salah satunya saya. Jadi selesai di PGI, BPK kebetulan butuh, saya sudah pengalaman dan pada waktu itu saya menjadi sekretaris yayasan BPK Gunung Mulia. Jadi kayak ex officio waktu itu sebelum itu ya? Jadi PGI harus menempatkan 2 orang di pengurus BPK. Sama juga di Cikini. Di rumah sakit itu ada perwakilan PGI di sana. Nah, Bapak mumpung ingat rumah sakit Cikini, Bapak ternyata pernah sakit. Oh iya. Itu ceritanya seperti apa, Pak? Oh iya, saya tahun 2007 sakit batu empedu di kantong empedu. Terus anak saya yang perawat itu, dia perawat di rumah sakit dulu namanya Graha Medica, sekarang Siloam Kebun Jeruk. Oh ya. Dia perawat situ. Dia tamat dari Akademi Perawat Cikini, terus dia ambil S1-nya di Universitas Esa Unggul di situ juga, karena sambil kerja di situ dia kuliah di situ, ambil S1-nya gitu. Jadi karena dia perawat situ, dia bilang daripada saya repot-repot bolak-balik, karena yang anak yang kedua ini sudah pendeta kan di luar, anak yang laki-laki itu kerja di hotel di Papua. Oh alah. Jadi hanya anak yang pertama ini tinggal dengan saya di rumah. Daripada dia bilang bapak masuk rumah sakit lain, saya repot, bapak di Graha Medica saja gitu. Jadi baru mereka periksa, ternyata ada batu di kantong empedu. Lalu mereka coba dengan cara apa saja, saya nggak ngerti istilah medisnya, nggak bisa, akhirnya dibelah. Operasi, kantong empedunya diangkat. 2 tahun kemudian, kok sakit yang sama. Jadi 2009? 2009. Periksa lagi. Ternyata ada 2 batu masuk di saluran empedu. Jadi kan empedu dari hati di kantung empedu kan disalurkan ke usus untuk pencernaan kan. Nah, menurut penjelasan medisnya gitu, saya nggak ngerti lah kan gitu. Jadi kantong empedunya sudah diangkat, tapi ada batu yang nutup di saluran itu. Entah kenapa sampai terjadi demikian. Mungkin batunya sudah terlanjur masuk dulu baru saking banyaknya.
nggak tahu saya gitu. Jadi operasi lagi. Waktu itu sudah di rumah sakit Cikini, dioperasi lagi gitu. Jadi dibelah lagi tuh. Karena saluran itu kan kecil kan. Iya. Kalau cuma kantong kan dibelah, diangkat kantongnya selesai. Iya. Ini di salurannya gitu. Saya nggak tahu secara medis gimana ya. Jadi sebelum saya dioperasi, dokter memanggil istri dan anak saya. Mereka bilang sama istri saya, kami besok operasi Bapak, tapi kan sudah tanda tangan semua kan. Iya. Tapi kami kasih tahu bahwa peluang Bapak itu 50-50 katanya. Gitu. Ternyata operasi batu pertama oke, aman karena yang diangkat batu kecil. Jadi diangkat tidak terlalu bermasalah. Nah, mau angkat batu kedua lah 50-50. Kalau diangkat Apa respon Bapak waktu 50-50 itu? Jadi istri saya dari dokter pas ke kamar rawat kan dirawat, dia bilang kata dokter Papa itu 50-50. Saya bilang saya siap. Kalau Tuhan bilang sudah selesai dipakai, ya udah. Jadi saya operasi itu jam 2 siang masuk kamar operasi. Sudah tentu di kamar tidak langsung kan, ada kamar tunggunya gitu. Selesai jam 10 malam. Saya dibawa ke ICU gitu. Itu hari Jumat operasinya. Nah, hari Sabtu pagi saya merasa kok nafasnya pendek. Jangan 50-50 tadi. Saya pencet bel, panggil perawat, saya sesak nafas pendek gitu. Terus saya nggak sadar lagi. Terus saya nggak sadar lagi. Sabtu siangnya ternyata mereka udah panggil keluarga kan, datang gitu. Istri memang nggak meninggalkan saya, tapi anak-anak disuruh datang semua. Terus saya siuman. Sabtu siangnya saya siuman. Berapa jam itu koma, Bang? Nggak tahu jamnya berapa jam, pokoknya Sabtu siang atau sore saya siuman gitu. Begitu saya siuman, tangan sudah diikat di ranjang, kaki juga sudah diikat di tangan saja, kaki nggak diikat di ranjang gitu. Dan sudah dipasang ventilator, alat bantu nafas gitu. Nah, saya agak berontak kan, begitu kaget bangun kan, diikat kan berontak gitu. Dokternya datang, saya bilang bisa dilepas nggak kata ini. Dokter bilang saya bisa lepas, tapi Bapak bisa bertanggung jawab nggak untuk keselamatan Bapak gitu. Kenapa Bapak berontak waktu itu? Ya nggak mau diikat, nggak lega kan. Nggak lega gitu. Oke. Terus begitu dokter bilang begitu, saya terus pasrah. Dan lega banget ya. Setelah saya mengatakan, saya lega sekali. Dan saya bisa tidur gitu. Dan mereka bilang, ini alat dipasang 3 hari. Gitu. Sampai hari Rabu, mereka lepas. Tapi masih tersambung ke mesin. Kita coba dulu. Kalau mendadak Bapak sesak lagi, kami pasang lagi. Gitu. Ternyata setelah dilepas, saya baik-baik aja gitu. Gitu. Sampai hari Minggunya. Gitu. Jadi kan saya koma hari Sabtu kan, jadi hari Sabtu siang siuman, hari Minggunya datang orang dari gereja-gereja besuk, termasuk orang dari gereja kami di Kelapa Gading. Begitu ada seorang ibu datang, aduh para puji Tuhan, tadi pagi di gereja diwartakan Bapak udah meninggal gitu. Sempat diwartakan? Diwartakan di gereja-gereja. Karena memang kondisinya waktu itu seperti sudah... Nggak tahu juga pokoknya. Jadi, tapi saya nggak bisa komentar karena kan lagi dipasang
Tapi dalam hati gimana waktu dalam hati itu? saya tanya, ada apa ya gitu. Padahal saya rasa Baik-baik aja. saja gitu. Cuma begitu. Setelah saya sembuh, jadi saya hampir 3 bulan di rumah sakit. 2 bulan lah. Saya masuk 9 Januari, 31 Januari. Masuknya 4 Januari. Keluarnya 7 Maret. 3 bulan ya. 3 bulan gitu. Cukup lama. Cukup lama. Dan rumah sakit Sidik ini membebaskan Tidak semua? bayar. Tetap Kita bayar. Dan saya dapat bantuan dari banyak orang. Wow. Puji Tuhan banyak sekali tangan yang terulur. Ya. Ada yang memberikan puluhan juta. Wow. Gitu. Puji Tuhan. Memang ada diskon tapi tetap tidak gratis. Tidak gratis. Karena pada waktu saya bukan lagi di PGI. Saya sudah di luar PGI kan. Kalau saya masih di PGI mungkin ya. gratis. Tapi saya bukan lagi staf di PGI. Iya. Gitu. Iya. Jadi selesai itu, setelah saya sembuh, saya penasaran. Siapa yang mengabarkan bahwa saya meninggal gitu. Gitu. Saya tanya itu, ternyata katanya, ini beritanya udah simpang siur kan. Katanya yang pertama kali mengabarkan itu dari gereja di Rawamangun yang saya layani itu. Gitu. Tanpa meng-cross check. Tapi saya tanya, kenapa? Terus mereka bilang mereka, karena di sana Rawamangun itu kebaktiannya 6:30 pagi. Jadi katanya jam 5 gitu, ada yang menelpon ke ICU rumah sakit, tanya gimana kondisi pendeta Raprap gitu. Dan mereka bilang udah meninggal, makanya kami kasih kabari kemana-mana. Di gitu. rumah sakit memberi informasi yang... Saya tanya ke rumah sakit, siapa yang mengabarkan bahwa saya sudah meninggal gitu kan. Lalu mereka cek-cek, enggak. Ada waktu itu memang ada yang bertelepon menanyakan apa kondisi para Raprap. Kamu jawab apa? Saya jawabnya, sudah mendingan. Mendingan? Saya sudah siuman karena sudah dipasangi itu. Sudah mendingan gitu. Jadinya dengarnya meninggal. Mungkin begitu. Dan banyak cerita yang lucu sekitar itu. Waktu itu ada ponakan saya tidak ikut ke rumah sakit. Dia di rumah. Jadi kabarnya sudah terberedar kemana-mana. Ada yang menelpon ke rumah. Dia ngangkat. Apa kabar? Papa disemayamkan di mana? Gitu kan gitu. Ini siapa? Anaknya. Hah? Disemayamkan? Anak saya bilang. Langsung yang menelpon ke anaknya marah-marah. Anak kurang ajar, bapaknya udah meninggal nggak tahu. Malah dimarahin. Dimarahin. Lah, terus apa kata anaknya, Pak? Dia bingung-bingung aja bilang. Karena dia di rumah kan? Iya di rumah. Gitu. Nggak ikut ke rumah sakit? Nggak ikut ke rumah sakit. Bilang, saya tidak ada kabar bapak meninggal kok. Katanya di beberapa gereja diwartakan gitu. Di GPIB Paulus didoakan. Di Duta Injil juga diwartakan. Lalu di Paulus ada orang dari Oikumene Kelapa Gading yang berbaktian di Paulus. Didengar didoakan. Mamanya majelis di Kelapa Gading. Dia telepon mamanya tanya. Betul Om Raprap meninggal? Enggak ada kabar, masa kita nggak tahu. Kalau Om Raprap meninggal, kita yang pertama dikasih tahu kan, karena jemaatnya gitu. Nah, katanya ini cerita yang nggak tahu benarnya tidak, katanya di GKI Panglima Polim juga diwartakan gitu. Begitu dibaca telah meninggal dunia pendeta Raprap. Ada yang udah ngecek kan, langsung dikasih komentar, enggak. di saat pengumuman itu? Di saat warta itu. Langsung yang baca warta kan kaget kan, dia langsung komentar, maaf nggak jadi. Lucu. Iya. Jadi di seputar itu heboh ya Pak ya? Heboh. Iya. Dan itu jadi doa malah jadi panjang umur ya Pak? Iya katanya. Ada bilang katanya dikabarkan meninggal itu jadi panjang umur. Saya berpikir logika aja, pasti karena sakit banyak
pasti sesudah itu kan dia lebih hati-hati kan. Jaga makan, jaga semua. Makanya umurnya bisa tambah panjang. Tapi kalau Tuhan sudah bilang waktunya, ya udah, mau apa lagi. Iya. Dan sejak itu nggak pernah sakit lagi, Pak? Yang berat? Ya enggak ada. Puji Tuhan. Saya pernah setelah itu ada sekali operasi prostat. Sama sekali diare. Iya. Gitu. Dan penyertaan Tuhan? Penyertaan Tuhan. Selalu ada. Dan terutama itu tanda kasih orang banyak. Itu yang Bapak rasakan? Saya rasakan bahwa, terus terang saja, saya pernah diwawancara oleh sebuah majalah Kristen ya. Mereka wawancara, saya ditelepon dulu. Pak, saya mau wawancara Bapak. Saya sudah nama majalah apa ya? Saya mau wawancara Bapak. Apa? Tentang hamba Tuhan yang pasang tarif. Itu dia wawancara itu. Saya kaget. Apa memang saya pasang tarif? Oh enggak. Bapak dikenal sebagai hamba Tuhan yang tidak pernah pasang tarif. Jadi kami mau wawancara Bapak. Oke. Saya bilang, saya dikasih ya bersyukur, nggak dikasih ya bersyukur. Karena buat saya, tugas saya memberitakan firman. Apa yang datang itu dari Tuhan. Yes. Saya bilang begini, saya itu betul-betul hidup dari firman. Hidup dalam arti fisik. Bukan cuma dalam arti rohani kan. Saya hidup dari firman. Saya memberitakan firman, Tuhan memberkati saya. Gitu. Tapi baru terasa bahwa ketika saya mengalami kesulitan, baru begitu banyak. Termasuk istri saya meninggal kemarin. Ada banyak orang yang perhatian. Waduh, saya tidak mengeluarkan, tidak mengeluarkan 1 sen pun untuk pemakaman istri saya. Semua dari tanda kasih orang. Ya. Oke, mungkin kita udah di ujung acara, Pak. Ini buku Bapak semenjak berada di BPK Gunung Mulia, lalu membuat buku ini seperti apa ceritanya membuat buku ini, Pak? Bukan, buku ini dibikin setelah saya tidak di BPK. Justru malah setelah tidak di BPK. Tidak BPK. Gimana ceritanya, Pak? Jadi mungkin karena bagian di BPK kan ada bidang penerbitan, bidang pemasaran, bidang keuangan, kan ada bidang. Jadi saya ditelepon oleh kepala unit penerbitan itu. Dia bilang begini, Pak, boleh nggak khotbah Bapak dibukukan? Nah gitu. Saya bilang, saya gaptek untuk pakai komputer dan segala macam. Jadi kalau mau saya khotbah, saya minta gereja itu rekam. Lalu saya kirim rekamannya ke Anda. Jadi mereka yang minta. Lalu ini yang pertama. Ada waktu mengelus, ada waktu menggampar. Mengelus dan menggampar, Ini dari salah satu khotbah di buku ini, dari pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3. Ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu tertawa, ada waktu menangis kan. Nah itu saya khotbah dari situ. Dalam khotbah saya menyebut juga, Anda boleh tambah sendiri. Ada waktu apa. Mau nambah, ada waktu mengelus, ada waktu menggampar. di khotbah saya. Jadi yang bikin judul ini BPK, bukan saya. Yang bikin judul ini BPK. Bapak hanya khotbah aja? Saya khotbah aja. Lalu mereka direkam oleh gereja, lalu ditranskrip oleh mereka transkrip ke itu, baru mereka kirim ke saya. Saya edit semua, baru mereka cari judul. Mereka tanya, judul ini cocok nggak? Oke, saya setuju judul ini. Jadi ada waktu mengelus, ada waktu menggampar. Itu ada aktualisasi dari pengkhotbah 3. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Jadi di khotbah saya bilang, Anda tinggal tambah aja, jemaat tinggal tambah aja. Tapi maksudnya adalah bahwa tidak ada satupun yang tetap di dunia ini. Ada hari ini sehat, besok Anda bisa sakit. Semua ada waktunya. Gitu. Ya. Dan akhirnya
Jadilah buku-buku ini. Rupanya laris juga. Laris katanya. ya? Selaris apa Pak? Ya. Selaris apa? Laporannya yang sampai ke Bapak? Bestseller katanya. Bestseller ya. Dan sampai sekarang masih ada yang beli nggak Pak? Masih, atau sudah habis di sudah Gunung habis? Mulia. Habis di Gunung Mulia. Nggak dicetak ulang lagi? Nggak tahu. Karena pandemi kan. Dan kedua, hal kedua adalah elektronik ya, digital ini yang membuat orang tidak mungkin buku berkurang. Banyak penerbit sekarang mengalami kesulitan kan? Iya. Kalau hamburger ini apa? Oh, intinya apa ini Pak? Mana? Hamburger, judulnya hamburger. Oh, keinginan, keinginan dan kebutuhan. Ya. Keinginan dan kebutuhan. Kalau duit cukup untuk tempe kan, makanlah tempe. Jangan pingin hamburger gitu. Iya. Jadi sampai beli hamburger sama tempe aja harus diperhitungkan gitu Pak ya? Ya, maksudnya keinginan kan. Keinginannya ya. Seringkali kita didorong oleh keinginan bukan kebutuhan. Oke. Ya. Dan kita yang sulit membedakan mana keinginan mana kebutuhan. Apalagi kita dirangsang oleh iklan yang begitu masif sekarang kan. Yang tadinya tidak niat beli. Sehingga bukan kebutuhan tapi karena iklan mempengaruhi. Oh saya butuh. Padahal sebenarnya pingin. Gitu. Luar biasa. Terakhir Pak, selama 56 tahun menjadi pendeta, jadi hamba Tuhan, bagaimana Bapak melukiskan refleksi Bapak dalam perjalanan panjang ini Pak? Kalau saya berefleksi tentang perjalanan hidup saya ini, saya suka memakai ilustrasi arung jeram, rafting ya, arung jeram. Rafting ya. Kita ada pada arus utama, arus pimpinan Tuhan. Tapi kita harus mengendalikan rakit kita. Tapi kita harus berserah kepada alur arus. Saya berpikir hidup saya begitu. Jadi hidup kita ini kan dipimpin oleh Tuhan kan. Jadi arus utamanya aliran sungai itu kan. Kita berada di arus itu. Tapi kan di arus itu nggak mulus kan. Ada batu, ada apa. Sehingga kebijaksanaan kita adalah pada ketika mengemudikan rakit itu. Itu saja. Jadi pertama berserah kepada apa yang Tuhan tuntun. Kalau Tuhan tuntun arus itu bawa saya dan harus berhadapan dengan batu tajam, disitulah saya butuh hikmat untuk mengaturnya. Gitu. Itu filosofi hidup saya. Gitu. Jadi Tuhan yang istilahnya biarlah hidup ini mengalir sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Tapi ketika tidak berarti kita pasif kan. Orang yang arung jeram kan gak pasif dirakit kan. Dia justru butuh kerja keras agar dia bisa selamat mengikuti. Saya belum pernah arung jeram juga terus saya nonton. Baik. Jadi hidup ini seperti arung jeram ya Pak? Arung jeram ya. Baik Pak Pendeta Luther Zwingli Rabrab. Terima kasih atas perkenanan datang di Diaspora TV dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan semoga doa kami semoga Bapak sehat terus. Ya. Dan selalu setia dalam pelayanan Tuhan. Saya nggak tahu kapan pensiun ini Pak. Pensiun jadi pengkhotbah. Kalau pensiun pengkhotbah selama Tuhan masih. Selama Tuhan masih. Jadi, kalau pensiun sebagai pegawai gereja Protestan sudah ya. Sudah emeritus ya. Sudah emeritus. Saya emeritus terlambat. Oh, terlambat. Sinode saya sedikit lupa kali ya. Karena sudah dikirim keluar, kurang diperhatikan lagi. Untung saya tanya kapan saya pensiun? Ya, saya tanya ke pendeta. Kapan saya pensiun kan?
baru tiba-tiba mereka keluarkan SK. Baik. Tapi begitu kan, saya masih terima pensiun dari sinode saya. Buat saya bukan soal jumlahnya, tapi soal pengakuan bahwa saya bukan pendeta yang tidak punya gereja, tidak punya basis gereja. Iya. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Raprap. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom. God lovers, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu semua. Saya Apostol Apolonius Lase bersama semua kru Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom. Takkan pernah kau biarkan aman selalu